Hai anak-anak, saya Raja Hizkia, Raja Yehuda. Orang-orang mengenal saya sebagai Raja yang baik. Sebab selama 29 tahun saya menjadi raja. Saya memerangi penyembahan terhadap berhala-berhala di negeri saya. Saya menghancurkan mesbah-mesbah dan kuil-kuil mereka. Jadi saya mau bekerajaan saya mengasihi Tuhan sebagaimana saya. Hal ini mendatangkan suatu kebangunan besar di antara umat Tuhan. Tuhan memberkati kami dengan kekayaan, kesehatan yang baik, dan perlindungan karena saya menuruti perintah-perintahnya. Bahkan ketika Raja Sanherib, Raja Asyur yang paling termasyur, mengancam kami dengan menyerang kami, Tuhan mendengar doa-doa kami dan berperang bagi kami. Tuhan mengirim satu malaikat untuk melenyapkan 185.000 bala tentara Asyur dan melepaskan kami dari pengepungan mereka. Tetapi suatu hari saya benar-benar sakit. Semua orang berusaha menolong saya, tetapi kondisi saya semakin memburuk. Saya sangat lemas dan bahkan hanya terbaring saja. Namun demikian, Nabi Yesaya datang menjenguk saya. Saya sangat senang melihatnya. Pasti ia membawa kabar baik untuk saya. Maksud saya berharap demikian, sebab banyak hal baik yang telah saya perbuat bagi Tuhan. Maka tentu saja ia hendak menyembuhkan saya. Tetapi ternyata ia menyatakan bahwa saya akan segera mati. Saya tidak mau mati. Masih banyak yang ingin saya perbuat. Maka saya membalikkan badan saya dan menghadap dinding dan menangis kepada Tuhan. Dalam hati saya tahu Tuhan tentu menjawab doa saya. Sebab ia menjawab doa saya di waktu lalu. Maksud saya, setelah segala hidup saya merasakan Tuhan adalah Allah yang berbelas kasihan dan yang mengasihi, yang senantiasa memberikan hal-hal yang baik bagi anak-anaknya. Maka saya percaya Tuhan akan mendengar doa saya yang ini juga. Dengan segenap kekuatan saya yang tersisa, saya memohon kepadanya untuk menyelamatkan hidup saya. Kemudian tiba-tiba Yesaya kembali ke ruangan saya. Ia terdengar bersukacita, sebab baru saja ia setengah perjalanan hendak keluar istana. Lalu Tuhan memberinya pekabaran lainnya. Tuhan menyatakan kepadanya bahwa Tuhan mendengar doa saya dan ia berkenan memberi saya 15 tahun lagi untuk hidup. Tuhan menyuruh Yesaya untuk menaruh sebongkah buah ara di bagian tubuh saya yang sakit. Hanya penyembuhan yang sederhana. Tuhan menghendaki kita untuk mempergunakan obat-obat alamiah untuk menolong penyembuhan tubuh kita. Tuhan tidak memerlukan banyak bahan-bahan yang rumit. Tetapi saya mau suatu tanda sebagai bukti bahwa Tuhan benar-benar mau menambahkan usia saya lagi. Dan saya menghendaki suatu tanda yang mustahil untuk bisa dipalsukan manusia. Maka saya meminta agar bayang-bayang matahari mundur 10 derajat atau 10 tapak. Waktu selalu bergerak maju kan? Tetapi hal ini saya meminta agar itu berjalan mundur. Jadi 10 tapak atau 10 derajat itu sama dengan 40 menit dalam hitungan waktu sekarang. Dan tahukah kalian? Para hitungan waktu pun berjalan mundur. Ajaib bukan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seluruh dunia menyaksikan tanda ini. Para ahli perbintangan di Babel juga menyaksikannya. Sehingga raja mereka mengirimkan utusan-utusan untuk mencari tahu bagaimana ini bisa terjadi. Ini mujizat yang besar. Dan seharusnya saya memuji
dan memuliakan Tuhan atas hal ini. Tetapi sayangnya, saya mengecewakan Tuhan. Saya menjadi sombong dan merasa diri penting. Sehingga ketika para utusan itu sampai, saya malah memamerkan istana saya dengan segala kekayaannya. Pokoknya, semuanya itu saya pamerkan. Saya sungguh malu mengingat betapa angkuhnya saya. Semestinya saat itu adalah satu kesempatan yang indah bagi saya untuk memperkenalkan tentang Tuhan kepada mereka. Tetapi saya tidak menggunakannya. Sebaliknya, saya malah hanya membicarakan tentang diri saya sendiri dan memamerkan kekayaan yang saya miliki. Tuhan sangat membenci kesombongan dan Ia tidak suka dengan roh kesombongan saya ini. Perbuatan saya ini sungguh gegabah dan tidak bijak. Saya telah menaruh keamanan Yehuda dalam resiko bahaya dengan jalan mencoba para tamu asing ini dengan segala kekayaan kami. Memang benar, Tuhan tentu mengampuni dosa-dosa kita, tetapi Ia tidak menghapus akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan kita yang buruk. Setelah kunjungan mereka, orang-orang Babel mulai membuat rencana untuk menyerang kami dan mengambil seluruh kekayaan kami yang telah saya pamerkan kepada mereka. Bahkan mereka mau mengambil para tahanan kami juga dan mempekerjakan mereka di Babel. Kalian tahu, Allah menghendaki agar anak-anaknya senantiasa taat kepadanya dan membagi-bagikan Injilnya kepada orang-orang lain. Ini juga sebenarnya menjadi tanggung jawab saya, namun saya gagal. Namun demikian, oleh karena belas kasihan-Nya dan karena saya bertobat, maka Tuhan berjanji kepada saya bahwa kehancuran itu tidak akan datang selagi saya hidup, melainkan anak-anak dan cucu-cucu sayalah yang akan menderita akibat perbuatan bodoh saya itu. Saya sangat menyesalinya. Di dalam kitab Wahyu, Alkitab menyatakan kepada kita bahwa orang-orang yang hidup di akhir zaman disebut sebagai orang-orang Laodikia. Mereka menyombongkan pengetahuan dan perbuatan mereka. Mereka menaruh kepercayaan mereka pada uang dan bukannya kepada Tuhan. Mari renungkan hal ini. Memiliki kekayaan bukanlah hal yang buruk. Namun demikian, kita bersalah bila menjadikan kekayaan sebagai ilah. Dengan menaruh kepercayaan kita pada hal ini, anak-anak, mari kita mengasihi Tuhan melebihi apapun juga, dan mari kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan, sebab kita perlu memperbaiki perilaku salah kita, agar kita jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk membawa lebih banyak lagi orang kepada Yesus. Jangan menjadi sombong ya. Percayalah kepada Tuhan dan bukannya pada dirimu sendiri. Dan pastikanlah bahwa dalam segala hal yang kita miliki dan perbuat, hendaknya kita senantiasa memuliakan Tuhan. Sampai jumpa sahabat-sahabat kecilku.